Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di tema 4. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk dalam subtema 2 dan subtema 3. Anda jangan lupa ya, langsung merevisi pagi dulu. Hari ini kita masuk dalam subtema 2 tentang pekerjaan di sekitarku dan subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Kita masuk dalam muatan IPA yang Anda bisa lihat dalam pembelajaran ke-1 dan pembelajaran ke-3. Hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam, penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari, dampak eksploitasi yang berlebihan, serta pengelolaan sampah dan barang bekas. Kita masuk dalam materi pertama, penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Ananda, dalam kehidupan sehari-hari kita sedang mempelajari bahwa banyak sekali pekerjaan atau jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita dan bermacam-macam, baik itu di darat, di laut maupun di udara. Setiap pekerjaan memiliki cara dan usahanya masing-masing. Misalnya, kita ambil contoh nelayan dalam menangkap ikan, juga memiliki berbagai macam cara. Dalam menangkap ikan terdapat teknologi tradisional dan juga teknologi modern. Nelayan tradisional biasanya memakai alat-alat yang tradisional seperti jala atau jaring. Jala atau jaring ini terbuat dari bahan serat tumbuhan atau hewan. Kemudian yang kedua, alat pancing. Alat pancing tradisional terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Kemudian bubu. Bubu ini merupakan alat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang, lalu nantinya ditenggelamkan ke dasar sungai atau dasar laut. Nanti ketika ada ikannya, diangkat ke atas. Ya, meskipun tangkapannya tidak pasti, bisa jadi dapat ataupun tidak dapat sama sekali. Kemudian yang keempat adalah tombak. Alat yang terdiri dari sebatang kayu, tali penarik dan mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air, kemudian tali penarik ditarik jika sudah mendapatkan ikan. Nah, dengan tombak ini memerlukan keahlian dari nelayan itu sendiri, sehingga bisa tepat sasaran ketika menembak atau menombak ikan-ikan yang ada. Yang kedua, nelayan modern. Nelayan modern menggunakan alat-alat yang pasti modern dan biasanya lebih mahal. Misalnya yang pertama, radar. Alat yang digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Ini biasanya membantu nelayan untuk menemukan di mana kira-kira perairan yang terdapat banyak ikan. Jadi hanya dengan menggunakan alat itu saja, para nelayan ini sudah tahu di mana kira-kira ikannya ada. Kemudian yang kedua, pukat. Pukat ini dapat menjaring ikan lebih banyak dibandingkan dengan jaring tradisional. Inilah yang mengakibatkan banyak sekali himbauan agar pukat ini sudah tidak boleh dipakai lagi karena nantinya bisa berdampak buruk terhadap populasi ikan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, racun. Racun ini adalah zat pelemas untuk ikan yang terbuat dari tumbuhan dan bahan kimia. Ini juga berbahaya. Dan yang terakhir adalah bom. Ini merupakan bahan peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan. Seperti pada gambar ya, Anda bisa perhatikan. Dari nelayan tradisional dan modern tadi, bisa kita dapatkan bahwa ada persamaan dan perbedaan dari nelayan-nelayan tradisional maupun nelayan modern. Jika nelayan tradisional biasanya pergi melaut malam hari menggunakan sampan kecil, kemudian tidak bisa jauh ya, kemudian hanya menggunakan pribadi saja, tidak menggunakan radar untuk mencari tahu di mana otak ikan, kemudian tidak membutuhkan bahan bakar. Jika nelayan modern biasanya bisa pergi melaut kapan saja, menggunakan kapal-kapal besar, bisa berlayar yang jauh, menggunakan radar dan membutuhkan bahan bakar. Tapi dari kedua nelayan tersebut memiliki persamaan, sama-sama menangkap ikan dan biasanya juga menggunakan jaring.
Setiap kegiatan pasti memiliki sebuah dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Kita bahas dulu ya yang dampak positifnya. Dampak positif dari teknologi tradisional tadi adalah tidak akan merusak ekosistem. Kemudian bahan alat yang digunakan mudah didapatkan dan biasanya murah. Nah ini ya dampak positifnya, ikan itu bisa terus ada karena diambilnya sedikit-sedikit sehingga ekosistemnya masih bagus di alam. Kemudian yang kedua, teknologi modern. Dampak positifnya adalah hasil tangkapan ikan bisa lebih banyak. Kemudian bisa menghemat waktu tenaga karena menggunakan peralatan-peralatan yang canggih-canggih dan modern. Jika ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya dari teknologi tradisional adalah hasil tangkapannya pasti sedikit karena bergantung pada cuaca dan arah angin. Kalau misalnya beruntung, rezekinya banyak, bisa dapat banyak. Tapi kalau anginnya nggak mendukung atau cuacanya nggak bagus, bisa jadi tangkapannya sedikit atau mungkin bisa tidak dapat sama sekali. Kemudian menghabiskan waktu dan tenaga karena peralatannya sederhana. Nah, kalau untuk teknologi modern, dampaknya pasti merusak lingkungan karena dia menggunakan alat-alat yang berbahaya seperti bom dan pukat harimau tadi. Kemudian menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat oleh pabrik dan biasanya mahal. Mengapa penggunaan bom ikan dan pukat harimau itu berbahaya? Kita bahas satu persatu ya. Akibat dari penggunaan bom ikan itu mengandung bahan kimia yang bisa mencemari laut. Jadi nggak boleh. Nanti lautnya bisa tercemar. Kemudian yang kedua, ledakan bomnya bisa menghancurkan terumbu karang dan ekosistem bawah laut. Bayangkan, terumbu karang di bawah laut yang cantik-cantik, banyak ikannya berwarna-warni, nanti bisa hancur. Kemudian yang ketiga, ledakan bom bisa membunuh semua hewan laut dan sekitarnya, termasuk anak-anak ikan yang kecil-kecil yang harusnya belum diambil, tapi juga akhirnya mati karena bom ikan tersebut. Lalu, akibat dari penggunaan pukat harimau, yang pertama adalah pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem yang laut. Coba Anda perhatikan, pukat itu sebenarnya sama seperti jaring, tapi pukat ini jauh lebih besar sekali sehingga cakupannya besar dan banyak ikan yang akan terjaring di situ, bahkan hewan-hewan lain pun juga akan terjaring di situ, baik itu yang besar maupun yang kecil, sehingga menyebabkan pukat ini berbahaya jika dipakai oleh nelayan. Hewan lautnya nanti bisa terjaring dan jumlahnya bisa semakin sedikit, akhirnya punah. Nah, anak ikannya juga terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis hewan. Kalau kita menggunakan jaring biasa, itu kan yang terjaring yang besar-besar saja dan sedikit. Nah, kalau penggunaan pukat ini, dia akan lebih banyak, sehingga bisa menyebabkan banyak ikan yang punah. Sehingga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar keseimbangan tetap terjaga, yaitu tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Jadi diambil secukupnya saja. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun, tidak menggunakan pukat harimau, dan memperhitungkan daur hidup hewan. Jadi kalau yang sekiranya masih kecil ya tidak perlu diambil, yang diambil yang sekiranya cukup besar saja, sehingga nanti kelestariannya bisa terjaga. Tidak hanya dalam kelestarian laut saja dan keseimbangannya yang perlu kita jaga, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari pun juga sama. Kita harus bisa melaksanakan penghematan sumber daya alam agar dalam kehidupan kita masih terjaga. Misalnya, tidak merusak bangunan seperti rumah dan sekolah. Kemudian yang kedua, kita bisa menanam sayur ataupun buah di halaman rumah kita sehingga bisa menjadikan lingkungan kita hijau dan memberikan manfaat kepada kita juga, tidak beli sayur di luar. Kemudian yang ketiga, menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya. Melakukan penghijauan, menggunakan barang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya dengan menghemat kertas, ya, menghemat kertas menjadi salah satu upaya kita dalam
menjaga lingkungan atau menjaga kelestarian lingkungan, karena bahan asal dari kertas ini adalah pohon, yang dimana pohon itu membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga dia bisa dijadikan kertas. Nah, kalau kertasnya habis, otomatis pohonnya juga nantinya akan cepat habis, sehingga tidak akan ada lagi kertas untuk kita pakai jika hal ini terus berlanjut secara terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah menghemat air. Menghemat air dalam kegiatan kita sehari-hari. Jangan berlebihan ya dalam menggunakan air. Ketika kita menggunakan kertas yang berlebihan tadi, pastinya ini berkaitan dengan hutan, karena hutan adalah tempat di mana penanaman pohon-pohon dari kertas-kertas tersebut. Nah, itu bisa menjadikan banyak manusia yang berlebihan dalam mengambil atau memanfaatkan sumber daya alam. Ini dinamakan sebagai eksploitasi. Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya hutan. Jadi dampaknya itu juga besar ketika kita berlebihan dalam memanfaatkan hutan kita. Bisa menyebabkan kerugian. Misalnya berkurangnya ketersediaan oksigen, suhu bumi semakin meningkat, dan rawan terjadi bencana alam, dan berkurangnya sumber makanan, dan hilangnya habitat hewan, di mana hewan tempat tinggalnya di hutan. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, kita juga bisa membantu alam kita dengan mengolah barang-barang bekas di sekitar kita dengan kunci 4R. Apa itu 4R? Kita bahas ya. Nah, 4R ini bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. R yang pertama, reduce, mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin sehingga tidak menyebabkan alam kita rusak. Misalnya dengan membawa air minum botol sendiri. Jadi bawa air minum kemana-mana dengan botol kita sendiri. Tidak harus membeli air minum kemasan, karena air minum kemasan nantinya tempatnya pasti dibuang kan. Nah, itu menyebabkan sampah. Kalau kita menggunakan botol sendiri, kita bisa menggunakannya berulang kali. Yang kedua, reuse. Reuse yaitu menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Misalnya, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Atau mungkin bisa juga menggunakan botol-botol bekas yang kemudian diolah dengan cantik sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Nah, coba perhatikan. Cantik-cantik bukan tempat tanaman ini? Padahal ini dibuat dari barang-barang bekas saja. Tapi diolah, dicat, kemudian dibentuk semenarik mungkin. 3 adalah recycle. Recycle adalah mengolah kembali sampah menjadi produk barang atau produk baru. Misalnya, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, mengolah sampah-sampah dari sayur-sayuran, ya, bisa dijadikan sebagai bahan untuk memupuk tanaman-tanaman kita. Dan R yang terakhir adalah replace. Replace adalah mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan sapu tangan daripada tisu, karena tisu hanya sekali pakai, tapi kalau kita menggunakan sapu tangan dan khusus kita sendiri, itu bisa kita gunakan berkali-kali. Nah, banyak sekali ya Ananda manfaat dari pelaksanaan 4R itu. Nah, Ananda, hari ini tugasnya adalah silakan Ananda membuat produk dari barang bekas sebagai kontribusi Ananda terhadap lingkungan yang kemudian dijadikan menjadi tempat tanaman bunga di rumah. Nah, Ananda bisa cari barang-barang bekas, kemudian Ananda bentuk semenarik mungkin, kemudian dicat, dihias ya. Jadi jangan hanya berupa kaleng bekas, kemudian langsung dikasih tanaman, tapi dihias dulu semenarik mungkin. Baru kemudian ada setelah dihias, difoto bersama Ananda juga. Kemudian videokan dengan mengajak kawan-kawan, serukan untuk melaksanakan 4R, yaitu
melaksanakan reduce, reuse, recycle, dan replace. Nah, Ananda, tugas ini bisa dikerjakan hari ini, bisa juga dikumpulkan hari ini jika sudah selesai, atau jika belum selesai, maka Ustazah beri waktu sampai hari Minggu. Nah, cukup mudah ya tugas hari ini. Selamat mengerjakan di rumah. Jangan lupa terus bantu orang tua juga ya. Apalagi membuatkan orang tua tanaman untuk bunga-bunga yang ada di rumah. Pasti orang tuanya senang sekali. Semangat ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis